Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian ya, teman-teman yang bisa berusahaan ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Harap sehat selalu ya. Oke, untuk pertemuan apa ini, ke-14 ya. Karena sudah pertemuan ke-14, saya akan menjelaskan materi terkait dengan etika bisnis dan juga tanggung jawab sosial ya. Nah, ini kita lagi ngomongin etika bisnis dulu nih ya. Jadi, nggak cuman etika dalam kegiatan sehari-hari ya, tapi dalam berbisnis pun juga harus ada etikanya loh. Jadi, kalau dalam ini ya, dalam dunia profesional, nggak cuma etika profesi aja yang dijunjung tinggi, tapi juga etika bisnis itu sebuah pedoman ya, entah itu perusahaan ataupun perseorangan. Jadi, ketika memang dari awal kita sudah terbiasa untuk memegang teguh nilai moral, etika, kita juga bisa menjaga kepercayaan dari customer kita, gitu ya. Nggak sembarangan dalam berkata-kata. Kemudian, apa ya, ketika kita merekrut orang gitu ya, untuk rekrutmen, kita lihat loh nilai-nilai yang dianggap orang itu seperti apa. Apakah dia jujur, bisa dipercaya, kalau mau itu tidak kasar, dan lain sebagainya. Itu salah satu, apa ya, cara agar perusahaan itu bisa tumbuh lebih besar lagi ya. Jadi memang harus menanamkan nilai-nilai yang tadi saya bilang itu sejak awal gitu, ya, nilai-nilai yang sehat gitu. Saya kasih contoh aja ya sebagai contoh. Ketika kita ini nih masuk ke suatu minimarket ya, kemudian kita disambut ramah. Sama datang kakak, ada yang bisa dibantu. Itu kan apa ya, suatu keramah tamahan gitu ya. Yang mana ketika kita mau belanja di situ, akhirnya kita merasa, waduh, saya dianggap begitu ya. Beda halnya ketika kita datang, kemudian disambut dengan kejudesan, gitu. Kira-kira gimana? Harus nggak sih kalau seperti itu, ya kan? Jadi harus ada etika moralitas di dalamnya. Sebenarnya apa sih Bu etika? Dari tadi udah ngomong etika, etika, etika gitu ya. Jadi etika itu bisa saya katakan sebuah pedoman ya, yang mana ketika kita hidup dengan etik, kita dinilai lebih bermartabat gitu ya. Yang mana etika itu bisa kita definisikan sebagai sesuatu yang benar, gitu, di balik sesuatu yang salah. Jadi ada, kalau istilahnya di ini ada yin and yang. Etika itu sesuatu yang benar gitu. Yang mana ya pasti ada hitam putih gitu ya. Yang mana etika itu kita pilih, kita lihat dari sesuatu yang benar ketika ini. Jadi etika itu lebih ke reason gitu. Kenapa sih kita harus memegang sebuah etika itu? Gitu. Atau mau saya definisikan begini, ketika kita mau diperlakukan baik oleh orang lain, kita harus memperlakukan orang itu dengan baik. Gitu. Jadi ada feedback. Nah, ini lebih ke definisinya ya, menurut Saban Ashgar dan juga Mulyadi gitu ya. Yang mana menurut beliau etika bisnis itu adalah cara yang digunakan serta diterapkan dalam suatu kegiatan bisnis ya. Mencakup apa segala aspek, ya, entah itu perusahaan, individu, dan juga masyarakat. Nah, apa ya, selain daripada itu juga mencakup hubungan antar individu, pelanggan ya, atau customer dan juga mitra kerja. Karena kalau kita ngomong di luar usaha, kita nggak cuma ngomongnya tentang antara penjual dan pembeli, tapi kan ada stakeholder di belakangnya. Ya, apa mitra kerja, packagingnya, kemudian apalagi bahan bakunya dan sebagainya gitu ya. Nah, atau bisnis etik gitu ya, atau etika dalam berbisnis gitu ya, adalah suatu standar gitu ya, dalam dan juga pedoman bagi setiap karyawan, setiap owner gitu ya, pasti juga manajerialnya juga. Pedoman untuk apa sih melaksanakan pekerjaan sehari-harinya, usaha sehari-harinya dengan landasan apa? Kejujuran, moral luhur, transparansi, serta ini ya, sikap saling profesional. Nah, ada beberapa prinsip etika bisnis ya. Yang pertama adalah saling menguntungkan. Nah, kan kalau semisal di Islam saya sudah pernah jelasin ya. Ada yang namanya antarodin, yang mana antar itu, yang mana harusnya apa? Win-win solution. Saling menguntungkan antara siapa? Penjual dan juga pembeli. Kayak yang kemarin nih, lagi ramai nih, masalah suatu brand gitu ya. Dia membeli dari brand lain yang sudah ada brandnya, jadi bukan no brand, kemudian ditempel pakai brand dia sendiri, kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Itu tidak menguntungkan.
semua pihak gitu ya. Hanya menguntungkan pihak penjual aja. Jadi pihak yang sangat dirugikan siapa? Pihak yang punya brand aslinya, sama pihak yang membeli barang ke dia. Ada kok beberapa produk yang memang dijual no brand banyak. Karena apa? Karena memang niatnya itu agar ditempel brand sendiri oleh orang-orang yang memang ingin memperjualbelikan barang tersebut. Tapi dalam konteks ini kan nggak boleh, ya. Jadi memang setiap kegiatan usaha itu harus saling menguntungkan. Artinya apa? Cash yang tadi saya kasih contoh, saya berikan itu cash yang tidak beretika. Kemudian prinsip kejujuran. Nah, prinsip kejujuran itu penting ya dalam berbagai aspek, tidak cuma bisnis doang. Gitu ya. Contohnya apa? Yang ya mungkin zaman saya waktu kecil dan bisa jadi sampai dengan sekarang ya, yang mana kalau misal nggak menguntung, maaf, tidak saling menguntungkan, pasti tidak ada kejujuran di dalamnya. Yang tadi saya kasih kan, berarti apa nggak jujur kan, dia apa menempelkan apa ya, istilahnya menimpa gitu ya, menimpa brand orang lain dengan brandnya dia sendiri, itu tidak boleh, terus diperjualbelikan dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Kenapa? Akhirnya apa? Merugikan customer. Kenapa? Customer beli ke dia jauh lebih mahal dengan kualitas yang sama aja gitu. Yang punya brand aslinya pun juga begitu. Kenapa? Karena akhirnya orang nggak tahu brand dia, yang dia tahu adalah brand orang ini gitu. Nah, kemudian kejujuran ini juga apa ya, kayak fase kedua gitu loh dari prinsip saling menguntungkan. Kalau dia saling menguntungkan, insya Allah pasti ada kejujuran di dalamnya. Atau yang lagi ramai nih, masalah sumbangan, pemberat sumbang. Itu salah satu bentuk ketidakjujuran juga. Dan tidak saling menguntungkan kan namanya. Kemudian prinsip otonomi, jadi memang mampu mengambil keputusan yang tepat, ya. Nggak boleh bertentangan dengan etika bisnis atau peraturan yang berlaku. Etika bisnis itu apa aja sih? Yang sudah berkembang di masyarakat bagaimana? Oh, harus jujur, harus ramah kepada customer, gitu ya, harus amanah dan lain sebagainya. Termasuk dengan kata-katanya, tindakan, gitu ya. Kemudian ada prinsip keadilan ya. Sebenarnya prinsip keadilan dia ya hampir sama lah ya, mencakup dari prinsip-prinsip yang di atas, yang mana apa ya, antara pihak yang terlibat, semua pihak, seluruh pihak yang terlibat dalam satu bisnis itu harus mendapatkan hak dan juga perlakuan yang sama, ya. Jadi tidak boleh ada yang, oh kok kamu untungnya lebih banyak, kok aku enggak gitu. Apalagi kalau misal bisnis ini dijalankan oleh beberapa pihak. Kayak contoh, kita ini kan project ya, projectnya apa? Bisnis plan. Ya. Nah, di endingnya nanti nggak cuma plan doang, tapi harus ada realisasinya. Karena harus apa ya, prinsip ini ya kalian, kerja lapang gitu ya, memperjualkan apa, produk kalian gitu ya. Itu memang apa ya, di dikerjakan oleh beberapa mahasiswa, ini cuma satu atau dua, tapi kayak beberapa mahasiswa yang mungkin 3 sampai 5. Jadi ya dilihat dari 5 orang ini atau 3 orang ini, 3 orang sih kalau di kelas kita ya, dari 3 orang ini apakah ini 3 sampai 4 ya? Apakah semuanya bekerja rata atau terus apakah mendapatkan yang sama semua atau tidak begitu ya? Kemudian nih ada beberapa contoh kita misalnya. Yang pertama adalah menjaga data privasi klien. Ya. Yang dulu pernah ramai nih, data privasi klien diperjualbelikan. Itu tidak boleh ya. Kemudian nggak melanggar hak paten produk perusahaan lain ya. Tadi saya kasih contoh ya, yang meminta brand produk lain dengan brand produknya, brand dia sendiri. Kemudian mematuhi setiap perjanjian kerjasama yang harus ada apa di depan ya. Kemudian tidak merusak sumber daya alam ya, jujur dengan kualitas produk ya, karena tidak merusak sumber daya alam ini sebenarnya termasuk dalam visi misi kita gitu ya, green ekonomis atau bioekonomis gitu ya. Kemudian jujur dengan kualitas produk ya, kalau semisal biasanya tuh lebih ke online ya, kalau masalah jujur dengan kualitas produk kan apa di description box sama yang datang ketika ketika uh, barang datang ya, barang yang datang ketika kita pegang tuh kayak beda gitu loh sama yang ada di deskripsi, atau mungkin di foto kayak bagus banget ya kak kelihatannya, tapi ketika datang, waduh kok gini ya, kok tipis kayaknya dan sebagainya gitu. Makanya itu, nah ini ada menggunakan foto produk asli gitu ya, jangan sampai mencatat produk orang lain, bahkan sudah di watermark gede pun kadang masih dihapus loh ya, misalnya juga ya. Ini biasanya berlaku online sih rata-rata ya. Kemudian memberi pesangon saat melakukan PHK, ya. Nah, kebanyakan memang beberapa PT itu tidak seperti
itu ya, makanya banyak timnya beberapa. Kemudian bayar pajak tepat waktu ya, karena ada ini ya, pajak di dalamnya ya, yang harus kita bayar setiap bulan. Menjaga tempat kerja bersih dan aman, serta nyaman ya. Kalau semisal kita datang ke suatu restoran semuanya, kita lihat tuh nggak nyaman, kok kotor gitu ya. Kita nggak ngerasa aman. Kenapa? Karena kadang kita naruh tas ya di tengah bentar aja, mungkin apa kayak kamar mandi atau sekedar ngambil apa gitu ya, udah hilang. Mengecekkan produk dan pengiriman produk tidak tertunda. Makanya kalau kita lihat ya di online shop sekarang itu ya, terutama ya, saya nggak mau nyebutin lah ya, saya tidak demo. Itu di situ ada, kalau nggak salah si Oren itu dia memberikan ini ya, apa, koin jika produk itu tidak datang tepat waktu. Nah, karena apa? Karena dia kan kerjasama juga sama beberapa ekspedisi, bahkan dia juga punya ekspedisi sendiri gitu ya. Kalau misal terlalu lama, akhirnya kita bisa ngeklaim itu lumayan kan, dapat 10.000 kalau nggak salah. Apa, koin orange itu ya, jadi ya lumayan lah itu reward yang bukan reward ya, ya ganti rugi lah ya, yang berikan kepada kita ketika ada produk yang sampainya tidak sesuai dengan. Nah, ini kita move ya, setelah tadi membahas tentang etika bisnis, kita bahas tentang tanggung jawab sosial ya. Lebih tepatnya CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Nah, dalam apa ya, CSR ya, memang bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan itu besar banget ya. Kenapa? Karena ketika melakukan penjagaan lingkungan, apa sih, ada norma masyarakat. Jadi kita tidak membuang sampah atau limbah itu sembarangan namanya. Kemudian ada partisipasi pembangunan gitu ya. Kalau kita dari awal sudah bilang kepada apa ya, masyarakat sekitar, kita mau bangun pabrik katakanlah 2 lantai. Kemudian ternyata sampai 4 lantai, kan akhirnya mengganggu gitu ya. Pengganggunya apa? Ya nggak dapat sinar matahari contohnya, yang rumah-rumah kedua sebelahnya. Kemudian mungkin mengganggu dari segi suaranya, karena lama banget kan prosesnya, nggak selesai-selesai. Serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial. Nah, ini beberapa strategi pengelolaan tanggung jawab sosial ya. Yang pertama adalah reaktif ya. Reaktif itu cenderung menolak tanggung jawab sosial ya. Jadi tingkat tanggung jawab sosialnya rendah ya. Kemudian yang kedua ada akomodatif, jadi melakukan tanggung jawab sosial hanya untuk menghindari tekanan dari masyarakat ya, sedang ya. Kemudian defensif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Itu apa ya, apa ya, sedang cenderung rendah. Kalau akomodatif tadi sedang cenderung tinggi ya. Kalau ini cuma membela diri gitu ya. Kalau yang akomodatif itu tadi kan ya udah melakukan, tapi hanya untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Nah, kalau defensif itu cenderung membela diri dalam menghindari, jadi benar-benar nggak mau. Ya. Kemudian proaktif itu mengambil inisiatif sendiri ya, dalam melakukan tanggung jawab sosial atau CSR itu tadi. Untuk apa sih? Membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Jadi sudah tinggi misalnya. Nah, ini ya. Jadi yang ini kalau nggak, ya saya rasa sama aja ya, sama yang tadi saya jelasin ini, strategi reaktif ya. Apa ini namanya, cenderung menolak. Kalau defensif ini apa ya, tanggung jawab yang apa ya, terkait dengan perusahaan, cuman ya ini tinggi cenderung maaf, rendah sedang cenderung tinggi. Tapi kalau akomodatif yang tadi ya, akomodatif itu eh, sedang cenderung tinggi, defensif itu sedang cenderung rendah, dan proaktif itu lebih kepada strategi yang tinggi. Karena apa? Dia sudah berinisiatif. Ya. Kemudian ini pro kontra ya, ada aja pasti ya pro kontra dalam apa CSR ini. Yang pertama ya ini saya ngomongin antara pro sama kontra ya. Yang pro-nya dulu deh yang pertama. Itu kegiatan bisnis itu kan cenderung atau seringkali ya menimbulkan masalah. Itu memang sudah semestinya ya suatu perusahaan itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Apa aja sih Bu masalahnya? Ya rami atau musim itu tadi ya, kemudian limbahnya, entah itu limbah cair ataupun udara begitu ya. Nah, jadi ketika dia merasa, oh ya, eh, perusahaan itu beberapa kali menimbulkan masalah loh, kemacetan ketika
apa bahan baku datang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia merasa oh ya aku harus punya CSR nih dalam menanggulangi hal seperti ini. Tapi yang kontranya, perusahaan tuh nggak punya ahli yang mengharuskan gitu ya dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Jadi sulit dalam perusahaan untuk bertanggung jawab. Kenapa? Karena memang kita ngomongin CSR itu ada tim khususnya ya yang menangani terkait itu. Kalau misal biar tidak terjadi apa ya buang limbah sembarangan kayak contoh saya kasih contoh yang di PTC itu ya itu di sana itu kan kalau kalian notice banyak banget apa sih waduk-waduk ya diisi ikan tuh ikan apa ya mujair nila dan lain sebagainya fungsinya apa ketika ada eh, salah satu perusahaan nakal begitu ya yang membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu ke waduk-waduk tersebut karena langsung mengalir gitu ya maka pasti banyak ikan-ikan yang mati. Kalau semisal sudah diolah terlebih dahulu, dia sudah berpikir ini kalau limbahnya tak buang, pasti akan mencemar lingkungan, gitu ya. Udah mikirnya ke arah situ. Terus aku tak inisiatif aja, aku olah dulu sedemikian rupa, meskipun harus ada budget yang dikeluarkan, gitu ya. Terus nggak apa-apa, karena ini tanggung jawabku, ya kan. Aku punya keuntungan dari usaha ini, maka harus apa ini, aku harus bertanggung jawab atas itu. Itu yang dinamakan tuh. Kalau cuma apa ya terus aku nggak mau ngelakuin lah wong terus juga nggak ada orang yang ini gitu itu namanya yang defensif tadi kalau cuma itu aku tak ini aja lah aku akan mengelola limbah itu ya sesekali gitu kenapa karena ya takut lah nanti ketahuan kalau sampai banyak ikan yang mati kalau banyak ikan yang mati kan bau banget ya karena nggak langsung diambil itu Rek. Itu yang namanya apa tadi akomodatif ya akomodatif kalau reaktif itu benar-benar kayak masa bodoh mau apa kayak apa ya kayak mengganggu ekosistem alam atau apa mau didenda dan sebagainya itu nggak bisa ya kalau yang defensif itu cenderung kayak mencari-cari alasan aja gitu ya biar tidak melakukan ya kemudian yang kedua perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat jadi memang sudah semestinya bertanggung jawab gitu ya kenapa karena apa ya kayak perusahaan meskipun contoh ya meskipun Sir itu kan perusahaan aja tuh banyak banget ya perusahaannya gitu ya jadi nggak cuma yang eh, apa nggak cuma satu dua perusahaan ataupun satu perusahaan di tengah apa ini lingkungan padat penduduk enggak ya cuman meskipun itu perusahaan aja gitu ya tapi kan ada jalan ada orang yang lewat dan jalan itu juga kita lewati oh ya banyak lah ya ramai banget di situ kan macet gitu ya ya mana meskipun di situ terdiri dari perusahaan toh gitu ya tapi ketika kita melewati itu dan kita terganggu oleh mungkin bau tidak sedap ketika ada kan mati akibat perusahaan yang buang limbah sembarangan maka itu akan mengganggu tidak hanya ekosistem waduk aja tapi juga pengendara yang lewat di sana gitu ya itu memang bagian dari masyarakat. Nggak, itu, karena dia letaknya juga tidak di tengah-tengah sawah. Di tengah-tengah sawah pun juga tidak boleh gitu. Ibaratnya kita manusia itu hidup kan manusia makhluk sosial ya nggak mungkin lepas dari manusia yang lain. Itu memang harus ada tanggung jawabnya di situ. Kemudian yang dari segi kontra, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan itu justru punya kekuatan untuk mengontrol masyarakat. Dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Maksudnya apa? Mungkin dia merasa satu-satunya perusahaan gitu ya di tengah lingkungan padat penduduk. Udah biar masyarakat diem dikasih sogokan uang atau itu tidak boleh gitu ya. Kenapa? Ya tetap aja mengganggu gitu ya. Tidak ada tanggung jawabnya di situ kalau cuma dikasih uang. Ya harusnya apa? Gimana caranya biar perusahaan kamu itu tidak berdampak yang negatif gitu loh terhadap masyarakat. Gitu ya nggak cuma menuntut mulut masyarakat aja, maaf ya, tidak seperti itu. Kemudian dari segi perusahaan punya sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat, sedangkan dari sisi kontra akan banyak konflik gitu ya terkait dengan kepentingan di masyarakat dan juga ini ya jika perusahaan itu terlibat dalam aktivitas sosial. Kemudian yang terakhir perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial masyarakat gitu ya. Jadi ya seperti halnya masyarakat pemerintah lah ya dan juga dari segi kontranya, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, tapi hanya untuk mencapai profit yang setinggi-tingginya. Gitu. Jadi
apa ya, dari sini kalian tahu ya, mana sih perusahaan yang bagus, yang perusahaan yang tidak egois ya, tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Oh, pokoknya gimana caranya aku profit naik tinggi tinggi tinggi, tapi melupakan tanggung jawab kamu gitu ya terhadap lingkungan itu harusnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa manfaat dari CSR gitu ya. Yang pertama adalah bagi perusahaan. Kalau bagi perusahaan apa sih Bu, sebenarnya manfaat dari CSR ini? Citra perusahaan dong. Kayak contoh dari tadi saya bilang share. Saya bisa katakan saya setuju dengan sistem di share. Kenapa? Karena eh, mereka memang apa ya, cara mereka untuk mengatasnya dari waduknya itu tadi. Dan di waduk pun juga beberapa orang mancing di sana gitu loh. Dan selain daripada itu juga kalau semisal udah mentok nih, ada aja orang nakal yang membuang limbah di waduk tersebut, udah langsung di-print gitu ya, di kartu kuning atau kartu merah misalnya, atau lah, dan tadi denda atau bagaimana, tadi disuruh membersihkan. Kayaknya sih banyak ya disuruh membersihkan. Inilah apa nih namanya, ikan-ikan yang sudah mati, kemudian didenda juga dan lain sebagainya, saya kurang paham apa itu. Nah, kemudian manfaat bagi masyarakat ya yang kedua, itu jelas ya, selain kepentingan masyarakat itu sudah terakomodasi, hubungan antara masyarakat dengan perusahaan itu akan lebih erat. Jadi terjalin yang namanya win-win solution gitu ya. Situasi win-win solution. Ya enak di masyarakat, enak juga di perusahaan gitu ya. Kemudian terakhir manfaat bagi pemerintah gitu ya. Akhirnya ini ya, si pemerintah itu punya partner dalam menjalankan suatu visi dan juga misi sosial ya, dari pemerintah. Apa sih misi sosialnya? Yaitu tanggung jawab sosial gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi pemerintah kan pengennya ada win-win solution itu tadi ya. Oke, mungkin sampai sini ya terkait dengan materi yang saya berikan. Saya akan memberikan kalian tugas ya untuk minggu depan ya yang bisa kalian kumpulkan. Tugasnya adalah yang pertama, kan ada dua materi ya di sini terkait dengan etika bisnis atau bisnis etik dan juga CSR. Maka untuk tugas pertama ya, saya minta tolong ke kalian untuk memberikan contoh bisnis, usaha maupun kegiatan gitu ya, yang menurut kalian itu melanggar etika bisnis. Ya. Kemudian tugas yang kedua, tolong dijelaskan gitu ya, CSR yang udah dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun usaha ataupun bisnis gitu ya, ataupun kegiatan. Setidaknya 3 CSR dalam suatu perusahaan. Ya. Barangkali sampai sini ini ada yang ditanyakan, silakan teman-teman sekalian. Dan kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian ya perkuliahan kita pada apa ini namanya, pada pagi hari ini ya. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Thanks for coming. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.